again I say rejoice, 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 and again I say rejoice. Halo teman-teman MyStar, hari ini kakak bawa sesuatu. Coba tebak ini apa? Ya, betul, ini teropong. Biasanya dipakai untuk melihat sesuatu yang jauh. Nah, kalau kita punya teropong, kita bisa lihat lebih jelas hal-hal yang kecil dari kejauhan. Kita semua perlu teropong ya, untuk bisa melihat hal-hal yang jauh dari kita dengan lebih jelas. Tapi kalian tahu gak? Ada seseorang yang gak butuh teropong untuk melihat dan tahu semua tentang kita. Dia tahu siapa nama kita, tahu di mana kita tinggal, tahu makanan kesukaan kita, tahu kapan kita sedih, tahu kapan kita senang. Bahkan dia tahu isi hati kita. Siapa coba? Yes, betul. Yesus. Tapi, kakak mau kasih tahu satu rahasia. Hari ini kita akan dengar cerita tentang seorang pria yang belum pernah ketemu Yesus sebelumnya. Tapi Yesus sudah tahu tentang dia. Bahkan tahu dia sedang ada di mana dan tahu isi hatinya. Wow, kok bisa ya? Gimana caranya Yesus tahu semua itu? Ini karena Yesus punya sesuatu yang sangat istimewa. Mau tahu apa yang Yesus tahu tentang dia? Kita akan dengar ceritanya, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu yuk buat Yesus. Walau ku kecil lemah.
kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hallelujah, praise ye the Lord. Hallelujah, praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah, praise ye the Lord. Hallelujah, praise ye the Lord. Hallelujah, praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah, praise ye the Lord. Hallelujah, praise ye the Lord. Hallelujah, praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah, praise ye the Lord. Hallelujah, praise ye the Lord. Hallelujah, praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Teman-teman, pernah nggak kalian ketemu orang yang tahu nama kamu padahal belum pernah kenalan? Rasanya gimana? Kaget, heran, atau malah bingung? Coba bayangin ya, kakak lagi di taman. Tiba-tiba ada orang lewat dan bilang, "Halo Ben," atau "Hai Ruth." Padahal kita nggak pernah ketemu dia sebelumnya. Kira-kira dia tahu dari mana ya? Nah, ini contohnya nih. Kakak ternyata sudah tulis beberapa nama kalian di sini. Wah, berarti kakak tahu duluan siapa saja yang ada di sini, walaupun kalian belum kasih tahu kakak. Nah, di Alkitab ada cerita seperti itu, tapi jauh lebih luar biasa. Karena yang diketahui itu bukan cuma nama orang, tapi juga isi hati dan apa yang orang itu pikirkan. Waktu itu, Yesus sedang memanggil orang-orang untuk menjadi murid-muridnya. Lalu Yesus bertemu Filipus dan berkata, "Ikutlah aku." Filipus langsung ikut Yesus. Filipus senang sekali dan ingin temannya, Natanael, juga mengikut Yesus. Tapi Natanael agak ragu kepada Yesus. Dia bilang, masa sih? Masa iya ada orang yang sebaik itu sampai harus menjadi pengikutnya?" Filipus tidak membalas dengan marah. Dia cuma tersenyum dan berkata, "Ayo, lihat sendiri." Waktu Natanael mendekat ke Yesus, sebelum Natanael sempat bilang apa-apa, Yesus langsung berkata sesuatu yang bikin Natanael kaget banget. Yesus tahu sesuatu tentang Natanael, padahal mereka belum pernah ketemu.
Kira-kira Yesus tahu apa ya? Rahasia itu kita akan dengar sebentar lagi di cerita firman Tuhan hari ini. Mau tahu kisahnya? Yuk kita nyanyi dulu lagu Alkitab kita. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Kids, sekarang kita buka Alkitab kita. Di Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Yuk duduk yang rapi dan telinga siap mendengar ya. Jadi, Yesus sedang dalam perjalanan ke Galilea. Di sana, Yesus bertemu Filipus dan berkata, "Ikutlah aku." Filipus langsung mau ikut Yesus. Wah, cepat sekali ya. Filipus senang sekali dan ingin temannya Natanael juga ikut. Filipus pun pergi mencari Natanael. Waktu ketemu, Filipus berkata, "Aku sudah bertemu dengan dia yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus dari kota Nazaret." Tapi Natanael mengernyitkan dahi. Kids, tadi Filipus bilang kalau Yesus adalah dia yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Nubuat itu apa sih? Nubuat itu pesan atau janji dari Tuhan yang disampaikan lewat nabi tentang sesuatu yang akan terjadi nanti di masa depan. Sejak dulu sekali, Tuhan sudah kasih janji bahwa akan datang juru selamat yang akan menolong umat-umatnya. Semua orang Israel waktu itu menunggu-nunggu kapan juru selamat itu datang. Nah, waktu Filipus bilang Yesus dari kota Nazaret, Natanael langsung kaget dan berkata, "Memangnya bisa ada yang baik datang dari sana?" Kenapa dia bilang begitu? Karena Nazaret itu kota kecil banget, tidak terkenal, tidak mewah. Bahkan sebagian orang memandangnya sangat tidak penting. Mereka pikir kalau juru selamat datang pasti dari tempat yang besar dan terkenal, bukan dari Nazaret. Natanael waktu itu ragu. Dia belum percaya kalau juru selamat yang luar biasa bisa datang dari tempat yang sederhana. Tapi Filipus tidak menyerah untuk mengajak Natanael. Dia bilang, "Ayo ikut aku dan lihat sendiri." Dan ternyata waktu Natanael bertemu Yesus, Yesus langsung bilang sesuatu yang membuat Natanael heran. Yesus berkata kepada Natanael, "Sebelum Filipus memanggilmu, aku sudah melihat kamu di bawah pohon ara." Artinya, sebelum Natanael bertemu Yesus, Yesus sudah tahu di mana Natanael berada dan apa yang dia lakukan. Pohon ara di zaman itu sering dipakai orang untuk duduk, beristirahat, atau berdoa di bawahnya karena rindang dan teduh. Jadi, walaupun Yesus tidak ada secara fisik di dekat Natanael waktu itu, Yesus tetap melihat dan mengetahui apa yang Natanael lakukan. Wah, hebat ya Yesus! Tidak perlu kaca pembesar atau bantuan apapun, dia bisa tahu siapa itu Natanael dan apa yang sedang ia lakukan. Natanael langsung kaget dan berkata, "Guru, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Natanael langsung percaya karena dia sadar Yesus tahu sesuatu yang tidak mungkin orang lain tahu. Itu artinya Yesus punya kuasa dari Tuhan. Lalu Yesus berkata, "Hanya karena aku bilang aku melihat kamu di bawah pohon ara, kamu sudah percaya? Nanti kamu akan melihat hal-hal yang jauh lebih besar dari ini." Kalau hal kecil seperti ini saja sudah membuat Natanael kagum,
nanti Nathanael akan melihat banyak mujizat dan perbuatan hebat yang Yesus lakukan. Yesus mau Nathanael tahu bahwa dia bukan hanya tahu tempat seseorang, tapi dia juga adalah anak Allah yang berkuasa melakukan hal-hal besar. Kids, Yesus tahu segalanya tentang kita. Nama kita, keluarga kita, perasaan kita, bahkan hal-hal yang kita pikir gak ada yang tahu. Karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Dia mau kita mengenal dan menyembahnya. Tadi kita dengar cerita tentang Nathanael. Waktu dia belum ketemu Yesus, dia agak ragu. Tapi Yesus sudah mengenal Nathanael sebelum mereka bertemu. Yesus tahu Nathanael dan tahu isi hatinya. Kids, Yesus juga mengenal kamu. Dia tahu namamu, tahu siapa temanmu, tahu makanan favoritmu, bahkan tahu kapan kamu sedih atau takut. Yesus mengenal kamu dan Dia mengasihi kamu apa adanya. Luar biasa hebat ya Yesus. Makanya kita mau menyembah Yesus. Karena Yesus sungguh-sungguh mengenal dan tahu tentang kita. Yesus juga sangat mengasihi kita walaupun kita berbuat kesalahan dan berdosa. Oleh karena itu, kita perlu kuasa Yesus yang besar untuk menolong kita. Dengan menyembah Yesus, itu adalah salah satu cara kita untuk bilang, "Aku mau mengasihimu Yesus." Kakak punya cermin nih. Siapa yang suka bercermin di rumah? Misalnya sehabis mandi atau sebelum pergi. Waktu kita bercermin, kita ingat bahwa Yesus melihat hati kita setiap hari. Dia tahu kalau hati kita senang, Dia tahu kalau hati kita sedih. Dan Yesus tetap sayang sama kita. Jadi kids, minggu ini kita mau menyembah Yesus. Bukan hanya karena Dia hebat, tapi karena Dia mengenal kita dan mengasihi kita setiap hari. Yuk kita ucapkan sama-sama. We worship Jesus because He knows us. Kita menyembah Yesus karena Dia mengenal kita. Kadang kita merasa masih anak kecil atau tidak penting seperti kota Nazaret yang dulu tidak terkenal. Mungkin kita belum bisa melakukan hal-hal besar seperti orang dewasa. Tapi Tuhan tidak melihat dari besar kecilnya, tempat tinggal atau kemampuan kita. Tuhan melihat hati kita. Kalau hatimu mau taat dan mau ikut Dia, Tuhan bisa melakukan hal-hal luar biasa lewat hidupmu. Kamu bisa menghibur teman yang sedang sedih, atau membantu mama di rumah, atau mendoakan orang lain walaupun mereka jauh. Semua itu adalah cara kita menyembah Yesus lewat hidup kita. Jadi, who do we worship? Siapakah yang kita sembah? We worship Jesus who loves us. Kita menyembah Yesus yang mengasihi kita. Ternyata Alkitab juga bilang hal yang sama tentang Yesus loh. Di Filipi 2 ayat 11 tertulis begini. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Artinya, semua orang di seluruh dunia suatu hari nanti akan berkata, Yesus adalah Tuhan. Bukan cuma kita di sini, tapi semua orang dari berbagai negara, bahasa, dan warna kulit. Lihat ini kids, semua orang di seluruh dunia dari Indonesia, Jepang, Afrika, sampai Amerika. Suatu hari akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Wah, semua orang akan menyembah Yesus. Kalian mau mulai dari sekarang kan? Jadi, ayo minggu ini kita mau menyembah Yesus lewat nyanyian, menyembah Yesus lewat doa, dan menyembah Yesus dengan melakukan perbuatan yang baik. Karena Yesus mengenal kita, mengasihi kita, dan layak disembah selamanya. Sekarang kakak mau kita tutup mata
Letakkan tangan di dada dan katakan ini dalam hati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengenal kami satu persatu. Engkau tahu nama kami, Engkau tahu hati kami, bahkan Engkau tahu apa yang kami pikirkan. Terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami. Ajari kami supaya selalu menyembah-Mu. Bukan hanya karena lewat nyanyian, tapi juga lewat sikap hati dan perbuatan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids, hari ini kita tahu bahwa Yesus itu sungguh luar biasa. Dan Yesus tahu setiap orang yang ada di dunia ini. Yesus sangat mengenal kita. Makanya kita mau menyembah Dia. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa mengenal kita seperti Yesus. Kakak mau kasih tahu kids, menyembah Yesus bukan cuma lewat nyanyi dan berdoa, tapi juga lewat memberi. Memberi itu salah satu cara kita bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau dan mau memberikan yang terbaik untukmu. Coba lihat tangan kalian. Tangan ini bisa adik-adik pakai untuk memuji Tuhan, membantu orang lain. Kalau kita memberi dengan hati yang senang, Tuhan sangat suka. Jadi, sekarang waktunya kita memberi persembahan sebagai bagian dari penyembahan kita hari ini. Boleh minta tolong Mama dan Papa untuk membantu ya. Bisa lewat QR Code di layar atau dompet digital lainnya. Terima kasih ya kids. Tuhan Yesus memberkati persembahan kalian. Dan jangan lupa, hafalkan lagi ayat hafalan minggu ini dari Filipi 2 ayat 11. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kakak senang banget deh bisa belajar bareng kalian semua. Sampai ketemu minggu depan ya. My Star, let your light shine.